Kali ini kita masih ditemenin dari spesial film dari Kalimantan ya Kak Ciko Kak Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Car Lovers, pada kesempatan kali ini kita kontennya agak berbeda nih. Kita biasanya penelusuran di lokasi syuting secara langsung. Untuk episode perdana malam hari ini kita akan membawakan podcast. Untuk episode pertama ada gedung angker tak bertuan atau gedung bekas pembantaian. Nah, hari ini saya nggak sendiri, saya ditemenin dua host dari Mata Cakra Carlo, ada Kak Ciko dan Kak Freddy. Oke, kita nggak cuma bertiga nih, karena tetap aja ada bintang utama kita di sini, yaitu ada Panglima Carlo. Ini tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Please welcome Panglima Carlo. Yes. Emang siapa lagi? Selamat malam. Malam. Udah malam ya? Udah malam Oh dong. gitu. Penampilan berbeda pada malam hari. Duduk Bang Carlo. Iya. Panglima Carlo. Iya. Tumben. Oke, podcast kali ini kita masih ditemenin dari tamu spesial kita dari Kalimantan ya Kak Ciko, Kak Freddy. Oke, kita masih ditemenin sama Kak Welsi. Selamat datang Kak Welsi. Selamat datang. Jauh-jauh dari Kalimantan. Pulau Jawa Iya. dari Kalimantan. Spesial untuk Mata Cakra Carlo. Terima kasih Kak Welsi sekali lagi. Terima kasih juga. Kita langsung aja mungkin Kak Ciko, Kak Oke, Freddy. ya. Kita langsung mengingat kemarin kita sudah penelusuran ke gedung angker tak bertuan atau gedung bekas pembantaian ya. Ini bekas pembantaian di wilayah Kaliurang, Jogja. Jakarta. Iya. Mungkin aku mau nanya dulu ya. Ya, silakan Freddy. Well sih dari penelusuran kita di malam itu di gedung bekas pembantaian. Dari awal aku buka gerbang, kita masuk ke dalam, itu udah ada asistensi dan mungkin Kak Rosi bisa menjelaskan apa yang udah terjadi di sini. Boleh. Kita kemarin berkunjung ya di Iya. tempat mereka. Kebetulan kayaknya mereka udah nyambut kita duluan. Dan nggak sabar juga. Kepingin ada yang mau dijelaskan Iya. untuk beberapa anggota kita yang ada di situ. Tapi kita kan masih belum masuk. Kita bilang nanti dulu, sabar. Sabar. Iya, sabar dulu. Ya, sebelum kita masuk ke dalam, tunggu di dalam. Iya. Terus Kak Welsi aku tanyakan, kan kita sebelum podcast tuh, sebelum penelusuran pada malam hari itu, tiba-tiba salah satu kru kita, Bang Selo, sudah masukkan. Dia udah jalannya seperti pinguin. Apa tuh penyambutan bisa Oh, begitu? Iya, jadi itu penyambutan kayaknya mereka itu tidak sabar lagi. Mau masuk ke tubuhnya. Selo. Ada yang mau diceritakan untuk kita semua. Mungkin Iya. untuk sosok kali ya. Sosok apa yang Itu sosok perempuan. Iya, sosok perempuan. salah satu penghuni? Iya, Atas aja jalannya kayak penguin itu karena Bang Karol itu laki-laki jadi jalannya gini ya ditahan. Bang Selo. Kayak Bang Selo. Gini gitu ya. Iya. Seakan-akan itu dia kemayu gini. iya. Nah, untuk Bang Karol, sesampainya kita di dalam, Bang, Iya. itu salah satu kru kita yang namanya Botai, itu juga mendapat benturan atau kemasukan. Apa yang terjadi, Bang? Oke, saya jelaskan dari awal Bang Freddy. Memang pada saat kita udah menginjakan kaki ke tempat itu, di situ saya sudah merasakan adanya aura kesedihan. Kenapa demikian aura kesedihan? Di masa lalu, setiap orang yang hidup ataupun yang mati itu menyisakan energi di masa lalu. Contoh, ini contoh ya pemirsa, saya duduk di sini. Begitu saya berdiri kembali ke asal, di sini masih menyisakan energi saya. Oh, iya. Itulah disebut hukum alam semesta atau kosmik. Saya jawab pertanyaan dari Bang Freddy. Pada saat
salah satu kru kita yaitu bernama Pak Bocai kemasukan, dia tidak kemasukan. Tapi pada saat saya menjelaskan kepada kalian ada sosok apa, saya udah disambut di situ sama sosok wanita. Tapi bukan berupa wujud ya pemirsa, dia masih gumpalan ops. Kalian tahu ops itu apa? Ops itu seperti butiran-butiran bola-bola. Ya, itu yang disebut dengan ops. Energi itulah yang saya tarik, saya buang ke salah satu kru kita. Kenapa sosok itu mau menghampiri saya? Hanya saya lah yang dapat mengungkapkan melalui sosok orang tersebut. Tapi di sini ada tapinya. Tapi kesalahan di saya melemparnya harusnya bukan ke anak cowok, tapi ke perempuan. Harusnya. Disitulah dia tidak mau berbicara. Nah, begitulah Bang Fahim. Pesan sedikit sekali informasi yang kita dapat. Ya. Oke, terima kasih Bang Carlo atas penjelasannya. Aku menanya sama Kak Welsi. Kak Welsi, Iya. kita pertama kali di episode gedung Angker Tak Bertuan di kawasan Kaliurang itu baru pertama kali tim MCC melakukan ritual Iya. yang seperti Kak Welsi lakukan. Karena Kak Welsi itu berasal dari Kalimantan, Kak Welsi itu melakukan ritual-ritual dan memberikan suguhan-suguhan yang bermacam-macam, dengan suguhan ada kopi pahit, kopi manis, susu dan lainnya seperti luar, dan ada dupa juga. Bisa dijelaskan nggak pada Carlovers ritual apa yang Kak Welsi lakukan pada malam hari itu di penelusuran gedung Angker Tak Bertuan? Oh iya, kita dari awal ya. Kita dari awal ini kita harus mengadakan ritual. Ritual itu untuk melindungi kita dari hal yang tidak diinginkan. Memproteksi, Iya, jadi biar semuanya jadi cair suasananya. Kita pakai beras ya. Dari beras dulu ya. Iya. Kita pakai beras. Beras itu sifatnya pemanggilan untuk memanggil roh-roh yang ada di sekitar situ, dimanapun mereka berada. Kalau mereka ada, mereka akan hadir. Itu beras. 2, pakai cincin. Cincin itu tempat leluhur kita dari Kalimantan Tengah masuk, dan dia akan menetralisirkan keadaan yang ada di situ. Terus untuk pinang itu itulah ciri khas orang Kalimantan untuk suguhan tamu. Ya. Terus rokok ini biasanya untuk orang banyak ya, tapi itu rokoknya beda. Dan itu tembakau Jawanya juga beda. Itulah kalau rokok yang besar yang seperti itu, kalau kita orang Dayak Kalimantan Tengah itu namanya sepeong. Sepeong itu rokoknya orang gaib. Iya, itu rokoknya mereka. Rokok mereka namanya speong. Sepeong. Iya, itu namanya sepeong. Jadi mereka merokok tuh pakai itu. Kalau dikasih kecil mereka nggak mau. Iya, jadi mereka nggak mau. Terus ada tembakau Jawa ya. Tembakau Jawa ini itu kalau mereka menginang atau mereka ini ada merasa yang nggak enak di mulut ya, rasanya enak, mereka minta itu buat bukan untuk biar enak rasanya gitu. Terus kopi ya, kan tanya kopi tadi. Kopi ini itulah suguhan kita untuk mereka. Siapapun yang ada hadir di situ, itu tanda kita menerima tamu. Padahal kita tamu ya, karena di situ kita tidak melihat orang ada, kita yang harus membawa, dan itulah etika kita, ya itu. Oh gitu. Ya. Jadi memang ada filosofi ya dari setiap jenis dan bentuk Ada. yang disajikan ya. Suguhan ini untuk ini. Iya. Satu lagi itu yang terlupa tuak. Iya, tuak. Iya. Ya, sebenarnya itu juga saya masih belum menjelaskan untuk air. Ya. Air itu kan ada 5 macam. Kalau air susu, karena saya juga punya ibu. Saya punya ibu bukan manusia. Saya punya ibu di atas. Itu suguhan untuk mereka semua. Terus kalau kopi, untuk siapa saja bisa minum. Tamu kita yang hadir pada saat itu yang tidak kita lihat. Teh itu nasional. Siapa saja yang hadir silahkan minum. Ya, terus
Kopi pahit, Kopi pahit. Baik. Kopi pahit ini kebetulan juga saya punya seperti orang tua ya. Orang tua, bahkan itu orang tua saya sendiri. Beliau itu goib. Dulunya manusia seperti kita. Dan beliau itu yang menemani kita pada malam itu. Supaya tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Itu, iya, biar semuanya bisa menetralkan segala sesuatu. Itu masalah air ya. Terus tadi yang ditanya tuak. Tuak ini sebenarnya yang seharusnya itu bukan bir ya. Tapi karena keadaannya kita tidak memungkinkan, tuak itu minumannya orang goib. Jadi kalau kita kasih mereka tuak, itu sebagai mereka itu ucapkan terima kasih sama kita. Bagaimana? Benar. Betul, Nina. Iya, jadi seharusnya kita kalau kita ada ritual, tuak itu harus ada. Ya. Ya, tapi mereka itu mengerti bahwa keadaan kita seperti kemarin tidak ada tuak, tapi kita kasih mereka itu bir ya. Mereka juga terima. Seperti itu. Jadi apa ya, kayak gue tuh baru tahu sebenarnya kayak ternyata beda jenis, beda juga. Iya, beda. Kan gue luruskan ya, itu kenapa adanya kopi hitam, kopi manis, susu, teh dan tuak. Itulah filosofi kehidupan ini sesungguhnya. Setiap manusia itu ada mewakili, ada pahit getirnya kehidupan, ada manis, ada asin, ada kepahitan dalam hidup kita. Nah, itulah yang mewakili semua. Susu melambangkan adalah seorang ibu. Itu benar. Ya. Kita juga ibarat kata kasarnya, masih kita kecil tanpa minum susu kita nggak akan bertumbuh. Nah, itulah mewakili hukum alam semesta yang ada di dunia ini. Maksudnya itu disebut dengan yin yang, keseimbangan hidup, sinergi. Contoh, kita membawa di situ sesajian. Sesajian ini pemirsa, kita bukan berarti musyrik loh, tidak. Kita bukan musyrik. Saya luruskan, kami membawa sesajian itu karena udah diturunkan oleh leluhur kita untuk manusia tahu adab. Ingat itu ya. Orang yang beragama belum tentu mengenal adab, tapi orang yang beradab akan mengenal apa itu arti agama. Nah, itulah. Iya. Langsung menuju ke inti permasalahan podcast pada malam hari ini, Bang Dr. Ya mungkin aku mau sedikit nanya tentang ritual. Nah aku lihat di situ kalau sih ada baca doa-doa dan ada juga kayak semacam yang merasuk atau bagaimana bahasanya kayak Masuk. masuk ke tubuh. dan ada cara pemanggilan mungkin lewat yang tali. Aku nggak ngerti itu apa cincin. Nah itu apa itu Kak? Oh, yang itu. Kalau kita melewati beras yang kita hampurkan, itu tandanya pemanggilan kepada leluhur kita. Terus aku lihat itu berasnya ada warna merah. Kenapa berasnya ada warna merah, kuning dan putih? Iya, benar. Kalau merah, kita dari yang putih. Dasar yang putih ini kan ada 3 jenis. Kita panggil dari yang di bawah. Ya. Kita punya teman di bawah yang di air. Terus yang kedua, yang kuning. Yang kuning ini di darat. Yang merah di atas. Kenapa di atas? Yang merah ini tandanya lumayan ekstrim. Mungkin secara kasta kali ya. Ya, kastanya tinggi. Kapan ya? Iya. Karena air. Iya, itu. Jadi kita pakai 3. Kenapa harus 3? Itu caranya kita memanggil mereka secara pakai beras. Kalau kita memanggil pakai dupa, mereka kita panggil seperti ini tidak bisa datang. Lambat airnya. Satu Kak yang menjadi pusat perhatianku ada selebar kertas yang kayaknya sudah ditandain garis-garis dan huruf-huruf. Boleh kita tahu? Boleh. Oh, itu ada kertas. Dan kertas itu kan ada cincin ya. Itu tempat tujuan kita nujunya nanti kemana waktu kita saat kita memanggil. Tujuannya itu kemana? Arahnya kemana? Biar lurus, biar cepat. Kayak ada selatan. Iya benar. Iya benar. Seperti itu. Ada yang ekstrim. Kita baru pertama kali lihat, pertama yang paling dekat sama Kak Wensi lagi ritual itu.
sedang merokok, tiba-tiba setelah itu apinya itu dimasukin Dibalik. ke mulut tanpa ada rasa kaget dan nggak ada setelahnya itu nggak ada luka. Itu loh yang kita tanyakan. Itu Kak Welsi masih bentuk mohon maaf masih Kak Welsi sadar atau memang Kak Welsi pada saat itu udah masuk leluhur Kak Welsi? Pada saat seperti itu leluhur kita sudah masuk. Soalnya kalau Iya. kita sebagai manusia yang normal ya, gede rokoknya itu gede, terus lagi Baranya berbara langsung masuk, dibalik. itu kan suatu hal yang sangat nggak mungkin kalau manusia melakukannya. Iya, Gitu, Iya. kita baru pertama kali lihat dan cukup takjub. oh begitu. Kaget Itu karena itu bukan Kak Welsi ya sebenarnya. Kalau mereka udah masuk, mereka mintanya seperti itu. Gitu. Ya rokoknya nggak lancar apinya, mereka langsung merokok seperti itu. Oh gitu. Apa Iya. bisa itu dibilang marah atau apa? Kenapa? Enggak. Enggak. Tidak, Oh tidak. Atau kesal Iya. atau enggak ya? tidak. Oh, Iya, memang begitu gitu ya. memang begitu. Daripada kayaknya mereka ini tidak mau merepotkan orang. Rokoknya mati, kan masih ada sisa, mereka masukkan. Jadi ada bisnisnya, ada Iya, profitnya, iya, serunya gitu. iya benar seperti itu. Jadi Iya. aku melihat ada transisi Mm-mm. kakak ini. Ada yang merokok, terus ada yang ngiri, ada lagi yang minum. Nah itu apa beda-beda atau satu? Beda-beda. Beda-beda. Iya, seperti beras tadi. Seperti yang ditanya tadi, arahnya kemana? Ya. Yang ABC tadi. Iya. Nah di situ. Jadi yang kalau dia minta pinang, Hmm. seperti itu beda perempuan. Hmm. Kalau dia minta rokok, laki-laki. Susu Iya. ibu Kalau susu ya dia menginang. dia minum Ya kopi pahit laki-laki. laki-laki. Ya. Tasya gimana selanjutnya? Berarti untuk ritual itu memang harus dijalanin ya Kak Welsi? Harus. Sebelum kita memulai penelusuran ya lebih Iya. baik untuk dijalani. Ya terus ya ada satu mungkin lupa ditanya ya. Kita jelaskan. Ada kelapa kan? Oh iya, ada kelapa. Iya, ada kelapa. Arti dari air kelapa ini karena itu kan tidak buatan manusia. Iya. Nah, itu minumannya orang tua kita yang perempuan juga dari Kayangan. Iya. Dari manapun mereka orang yang hadir boleh minum itu. Untuk menetralkan kalau kita manusia minum itu untuk menetralkan segala racun yang ada di dalam tubuh kita. Itu. Ya. Tadi jadi aku masuk ke pembahasan ritual. Di situ ada Kak Ila dan ada Panglima Carlo. Iya. Nah, Panglima Carlo aku lihat melakukan reaksi gitu. Itu apa yang terjadi? Itu gini ya, saya jelaskan. Itu saya ibaratnya manifestasi. Jadi energi yang ada di Mina dengan energi yang ada di saya itu saling Itu menyatu. Menyatu. Ya. karena kami sama-sama dari Kalimantan. Jadi apa Iya. yang Kak Welsi rasakan? Saya Iya. merasakan itu penyatuan energi. Oke, untuk panggilan yang Datu itu Hmm. boleh dijelaskan? Panggil- Panglima Carlo Maksudnya yang gimana? manggil kalau itu Datu. Nah, kenapa saya memanggil Datuk? Karena dituakan. Itu leluhur saya yang ada di Kawelsi. Oh, makanya gue bilang Datu. Ya, Datu itu laki-laki kan sosok laki-laki. seorang- Laki-laki yang udah tua lah, ibaratnya dituakan, Iya, sesepuh lah, sesepuh. sesepuh yang Leluhur. tinggi ibaratnya. Leluhur. Mungkin Bang Fedi kita meningkat ke kejadian-kejadian setelah ritual ada penelusuran. Nah, saya melihat Freddy pada saat itu ya Kak Welsi ya, karena ada Kak Welsi, Bang Karo lagi penelusuran di sebelah ya, di ruangan yang berbeda. Freddy itu tiba-tiba di samping saya, Kak Welsi di sini, samping saya langsung diem, tangannya seperti dia bilang terbelenggu, lepaskan gitu ya, aku suara keras yang terjadi ke teman kami Bang Freddy itu menurut Kak Welsi sosok apa yang memasuki raganya Freddy pada malam hari? Oh iya, itu sosok perempuan yang dari awal dia mau masuk dari depan. Iya. Kan kita janjikan nanti dulu, silakan nanti masuk ke dalam. Betul. Nah,
Dia masuk ke situ. Sebenarnya dia mau menceritakan sesuatu tentang keadaan kehidupan masa lalu. Ingin menceritakan. Iya, apa yang dia rasakan Betul. dalam kehidupan masa lalu. Ya, jadi gini ya, kalau misalnya gue tarik dengan mata batin gue ya, yang kejadian, kenapa kaki lu kaku? Gue tahu jawabannya. Jadi pada saat si cewek itu sempat perlawanan nih Bang Freddy ya. Dia sempat perlawanan, dia lari, dipegang kakinya. Mau kemana kamu? Nah, jadi apa yang dirasakan, lu merasakannya saat ini. Lepaskan. Iya, lepaskan. Iya. Dipegang nih sama si cowok, tarik jatuh. Minta dilepaskan. Tapi Iya. Oh jadi ibaratnya sakitnya, siksanya dia, salah satu kita yang merasakannya. Seperti itu. itulah kejadiannya di masa lampau. Lebih ke arah manifestasi kan kayak Betul. kejadian Iya. ionisasi dan alhamdulillah KOLC bisa menetralisir dengan cepat ya. Iya. Akhirnya Freddy itu cepat kembali lagi ke Freddy. Jadi kita tahu pesannya, tolong bebaskan dengan datangnya KOLC, membebaskan penunggu seorang wanita yang ada merasuki. Itu kalau diingat dari yang pertama Kak Sherlo, kemudian Bang Bocai, terus Kak Freddy itu tuh masuk ke 3 orang itu tuh satu sosok yang sama atau berbeda? Berbeda. Oh berbeda. Iya, Tapi sama-sama perempuan semua ya? laki-laki ada. Oh ada. Jadi Selo perempuan yang Bang Bocai laki-laki Iya. yang masuk ke sini Perempuan. Perempuan. nah aku lebih fokus ke lu kok di depan aja pas ritual aja ini si teman kita Ciko udah memeluk salah satu kru kita tuh katanya erat banget Oh iya. dan kalau sih memanggilnya tuh untuk di netralisir itu dikasih tes Semacam apa sih? Sisi tembakau itu dipegang. Setelah dipegang itu udah rasanya udah mulai berubah. Oh kayaknya udah langsung menjalan. Aku udah mulai sadar kalau ini aku. Yang aku tanyakan awal mulanya aku memeluk kru itu mulai dari situ bentuknya apa sih? Kapan sih? Itu kan perempuan. itu perempuan Iya, perempuan. Iya, Ya, itu iya. perempuan. Tapi pada saat itu gue tuh memeluk kru nggak tahu siapa, tiba-tiba lemes berat dan sampai situ nggak tahu lagi mulai sadar pada saat aku dari samping Bang Carlo dan di sampingnya Kak Welsi. Kak Welsi yang tangkap aku kenapa tuh? Karena kita lihat Hmm? dia ini dalam keadaan tidak sadar. Ada yang mau masuk ke situ. Udah masuk. Memulai awal Memulai aku awal. pengenalan Iya. masuk ke energi Iya. aku ya. Iya. Pemirsa. Lanjutnya, Freddy mungkin ada kejadian-kejadian setelah penelusuran di ruangan utama itu, setelah kejadian yang kamu di ruang dapur. sebelumnya ini kita harus dikit nih biar nggak seret cuy. Oh iya maaf Iya. nih. Kopinya belum datang ini ya? Iya. Kopi. Kopi. Aduh. Kak, ini aku mau masuk ke pertanyaan yang lebih serius ya. Pada saat teman kita siapa namanya? Tasya. Salah. Kebalik ya? Kebalik. Saat Ciko di belakang dia ada sempat teriak dan melihat sosok yang tanpa kepala. Setelah itu dia lari ke arah depan dan memeluk Dinding. Aku lihat di situ dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Kakak bisa jelaskan kira-kira itu apa? Sosok apa yang masuk ke Ciko itu? Itu ya. Hmm. Sosok laki-laki. Hmm. Laki-laki itu ingin menunjukkan keadaannya dulu bahwa dia itu meninggalnya seperti itu, mengeluarkan darah. Oh, jadi aku sebagai Iya, mediasi kamu memberikan. untuk menyatakan bahwa itu dia waktu pulang dipanggil Tuhan dalam keadaan terpaksa. Oh, iya. Pantesan aku apa sih? Iya, Sekujur tubuhnya aku tuh iya. susah diutarakan dengan kata-kata. Tiba-tiba aku udah sadar. Ciko kok tadi kamu ngeluarin ternyata aku ngeluarin darah tanpa sadar. Makanya aku tanya sama Kak Welsi, berpengaruh nggak sama diri aku pas kita udah selesai penelusuran? Ternyata enggak, karena bukan, pada dasarnya itu bukan darah dari diri aku ya, Iya. Kak Welsi. Jadi aku merasa aman, ya udah lah. Menurut Bang Carlo apa simbol darah? Simbol ini loh.
di dalam dunia spiritual, darah itu adalah napas kehidupan. Kenapa Bang Ciko pada saat ada benturan suatu energi ataupun dia melihat sosok-sosok tak kasat mata seperti yang kepala kuntung ya, kenapa mengeluarkan darah dari mulut Bang Ciko? Dan sekarang Panglima tanya sama Bang Ciko, begitu kepala ditebas, hubungannya apa antara tenggorokan dan mulut? Saya jawab, tenggorokan mengeluarkan darah, keluarlah dari mulut Bang Ciko. Menandakan bahwa itu kejadian itu mengeluarkan darah dan mohon maaf agak ini terputuslah kepalanya gitu ya. Gimana? Ya, selang berlama-lama juga saya melihat Panglima Karlo di belakang juga melakukan interaksi. Ya. Apakah hal yang sama atau berbeda? Mau saya jawab apa tidak? Jawab. Penasaran. Oke. Ya. Panglima akan menjawab, iya, tanpa kalian sadari, saya juga berkomunikasi dengan sosok yang ada di tempat rumah itu. Dan yang di belakang saya juga membentengi kalian. Itu pun dari leluhur. Udah kawal si Kalimantan. Panglima Karlo. Ya. Sepertinya waktu itu kita semua ngeliat sendiri melalui residualnya dia melakukan kayak seperti reka adegan. Iya. Mungkin bisa diceritakan Bang ke Panglima. Jadi gini ya Bang Freddy ya. Saya bukan meresidualkan. Oh, malam itu tidak ada Tidak ada residual. Tapi saya ibaratnya ya, bahasa kerennya nih, bahasa trendy anak sekarang, astral projection. Astral projection. Jadi sukma saya yang keluar yang bertemu sama mereka. Jadi pada saat pembunuhan itu, tragedi di malam itu, saya ada di situ dan mereka tidak melihat saya. Jadi dejavu. Jadi saya hitungan mundur. Seret hitungan mundur, saya ada di situ. Sebenarnya pas pada saat pembacokan itu, saya menangis sejadi-jadinya di situ. Sempat saya mengatakan, jangan lakukan itu, jangan lakukan. Seret, copot, pala. Mau jelasnya, beliau udah di sini nih. Ah, serius? Beliau udah di sini. Kalau mau jelas, biar ke Mina, biar ke tanteku langsung dimasukin. Perempuannya udah di sini nih. Saya tangkap tadi di situ. Gimana teman-teman? Aman nggak kalau misalkan ini kita Ada mediasi ya? boleh sih? Boleh? Ya, pas diarahkan untuk duduk. Silakan, silakan. Kalau pas ini mediasi ini jadi kita yang stop aja karena mediator kami. Silakan untuk KWC atau Panglima Karlo. Mungkin Panglima sebelum kita melakukan mediasi bisa dijelaskan kenapa kita harus mediasi? Apakah Soalnya gini pemirsa, kalau saya berbicara hanya kami yang bisa melihat sosok-sosok tersebut. Nanti disebutnya kita cuma omong kosong. Disebutnya, ini mah pura-pura, bohong-bohongan. Jadi biar lebih enak secara real, biar tidak ada biar nggak ada omongan di belakang, saya masukin sosoknya yang ada di sini ke dalam tubuh Ibu Monik. Sikira basyiketeteteteta. Rapapapapatakakat dadasake. Ratatatatatatatakarakatapa. Maria, saya akan membebaskan jiwa-jiwamu yang terbelenggu. Kamu akan melewati di api penyucian. Lepaskan semua keterikatanmu di bumi ini. Lewatlah sinar yang ada di depanmu, Maria. Hubungkan batinmu, Monik, dengan sosok Maria tersebut. Saya hubungkan roh Maria ke tubuh Monik. Rapapapatakasasasa. Jesus. Masuk. Yuk, masuk Maria. Bicaralah. Masuk. Terus. Masuk terus. Menangislah. Lepaskanlah bebanmu. Ayo, melalui kami
Saya akan melepaskan jiwa-jiwamu yang terbelenggu. Saya akan melepaskan jiwa-jiwamu yang tersakiti di bumi ini dengan kasih Kristus. Berdoa sama Bapak Yahweh. Yesus, 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 Yesus. Masuk. Ceritakan pada kami kejadian itu. Masuk. Terus. Dengan siapa namanya? Masuk. Api Tuhan menyinarimu. Api Tuhan menyinarimu. Jangan takut Maria. Ayo masuk. Api Tuhan menyinarimu. Segala yang membuatmu sakit hati saya bakar di api penyucian. Api Tuhan menyinarimu. Saya bakar kamu jiwa-jiwa yang sengsara di api penyucian Tuhan. Nangislah. Kami Selamat mendengarkanmu, Maria. Bisa ditanya langsung satu. Selamat malam, Maria. Nah, Oke, Maria boleh cerita sama kita sekarang? Nangislah. Ceritalah, bicara. Apa yang dirasakan sama Maria? Lepaskan dendam itu, Maria. Saya mencium aroma-aroma dendam di dalam dirimu. Jangan. Semakin kamu dendam, Maria, semakin jalan menuju ke Tuhan itu tidak akan pernah bisa. Paham? Terlalu sakit buat saya, terlalu sakit. Apa yang membuat kamu merasakan terlalu sakit? Ceritakan pada kita agar kamu bisa tenang, jauh lebih tenang. Ini udah terjadi, udah lama. Udah perlu diungkapkan. Harus diungkapkan, Maria. Anda Maria masih pengen dendam. bebas, kan? Anda masih dendam. Masih dendam. Saya tahu Anda masih dendam. Kalau Anda masih dendam, saya bakar kamu dengan api Tuhan. Cerita sekarang. Saya bakar kamu dengan api Tuhan. Kalau kamu tidak mau ceritakan, rohmu akan musnah di api penyucian. Lepaskan beban itu. Lepaskan. Ayo cerita. Yang dimediasi masuk ke Ada, ambil rosario. Iya, sebentar. Atas nama Maria Bapa, Putra, tidak dan Roh Kudus. Salam mau Maria. Ya. mengatakan apa yang terjadi yang dia alami di masa lalu. Jadi kita masih bertanya dan memujuk Maria agar bercerita Ayo, cerita. apa yang terjadi, apa yang dia telah alami, kekerasan Ayo, Maria. atau apakah, sehingga Maria Ayo, cuma Maria, menangis, cerita, cuma Maria. menangis, tidak mau mengungkapkan yang terjadi di masa lalu dengan diri atau kehidupannya Maria. Ya ini apa bang? Ini jiwanya masih terikat sama sosok di sana bang, sama penghuni. Jadi gini loh, pada saat dia dibunuh, ya dia kagak bisa naik, dia nggak bisa lepas dari rumah itu karena di situ ada sosok tinggi besar seperti dia gini loh, seperti kayak di segel. Kamu nggak bisa kemana-mana rohnya, Di blok ya. di blok. Mungkin bisa dibantu yang Katolik atau Ekaristi saya membantu pembebasan. dengan secara Muslim gimana? Jadi ada dua doa Maria, yang membebaskan untuk Kak Maria melalui antara Rosario. Maria ngana so menyesal to Maria dengan perbuatan nganepe sendiri. Mungkin Yo, tasnya bisa didekatkan saja, dipegang untuk lebih menetralisir. iyo ngana so main gila leh sama tuh cowok.
Berdua jong ana minta ampun patuhan ngana. Angkat jong ana petangan. Yuk, kita mulai ya dengan pertama membuka dengan tanda salib ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus. Carlo, inti dari penelusuran kita di Gedung Angker Tak Bertuan pada hari yang sebentar yang lalu. Inti dari cerita penelusuran kita pada kesempatan berpenelusuran di Gedung Angker Tak Bertuan. Intinya apa yang kita dapatkan selama penelusuran di Gedung Tak Bertuan itu, Bang Carlo? Siapa menjawab? Adab. Adab. Itu aja, cuma adab. Adab. Dan bukan hanya adab aja, dan hikmah di sini yang saya petik pemirsa dalam perjalanan spiritual kita. Di situ saya menemui ada sosok seorang kakek kayak pangeran. Dia mengatakan begini, "Cu, bagaimana jika manusia kehilangan keseimbangan hidup, apa yang akan terjadi?" Itu PR buat saya. Sampai saat ini saya belum menemukan jawabannya apa. Tapi tadi pagi saya menemukan jawabannya, Bang Ciko. Bagaimana jika manusia hilang keseimbangan hidup, apa yang akan terjadi? Istilahnya gini, kamu adalah kamu. Jangan mengikuti orang luar. Orang luar di sini maksudnya? Bukan. Jadi manusia itu kalau nggak ada prinsip akan terombang-ambing. Oh. Paham maksudnya? Coba gue tanya, lu kehilangan keseimbangan hidup, apa yang terjadi pada diri lu? Lu ombang-ambing kan? Bingung. Nah, satu lu bingung, gue harus ngikut yang mana? Nah, jadi gue petik dalam apa perjalanan ini, kamu adalah kamu. Saya adalah saya. Ya. Dan satu hal pemirsa yang Panglima mau katakan sama pemirsa. Dimanapun kalian berada, tetap mengucapkan, ataupun di tempat sepi, perjalanan sepi, kalian tetap mengucapkan Assalamualaikum, tetap mengucapkan permisi ya penghuni yang ada di sini. Itulah adab yang diajarkan sama leluhur kita di masa lampau. Karena kenapa? Saya di sini tidak mengajarkan untuk kalian itu menyembah leluhur. Leluhur tidak minta disembah. Tapi sembahlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Leluhur meminta kepada kita semua, hormatilah keberadaan kami yang mendahulukan kalian. Hormatilah sosok-sosok yang tak terlihat. Tanpa adanya mereka, sinergi alam semesta tidak terjalin dengan kita.
kalian bukan hanya berdoa kepada Tuhan saja, tapi kalian pernah tidak berterima kasih kepada alam semesta ini? Seperti pepohonan, seperti air, seperti angin. Tanpa adanya alam semesta ini kita nggak akan hidup. Kesatu, ya. Di agama Hindu ataupun Buddhis, kenapa dia selalu menyembah alam semesta? Karena mereka itu berterima kasih atas hidup diri mereka kepada alam semesta. Pertama kepada Tuhan, kedua ke alam semesta. Itulah yang disebut dengan siklus kosmik. Terima kasih kepada air, terima kasih kepada pepohonan, terima kasih kepada angin, terima kasih pada api. Engkau sudah memberikan kehidupan. 4 unsur dalam tubuh kita, air, api, dan angin. Kita bernapas, angin. Kita menghembuskan, unsur api. Daging kita, unsur tanah. Bisa pemahaman. Kalau kita habis berlari, kita keringetan, akan kehabisan apa? Kalian olahraga nih, keluarlah air. Capek nggak kalian? Capek. Nah, itulah 4 unsur di dalam tubuh kalian. Air, tanah, dan api. Jadi itulah pemirsa unsur kehidupan. By day, jangan pernah kalian menerima unsur leluhur dari luar. Ini Ibu Pertiwi kita. Hormatilah leluhur kita dari Sabang sampai Merauke. Tunjukkan jiwa patriotmu sebagai NKRI. Gemaripah Loh Jinawi. Adil Katalino. Bacu Ramin Kasurga. Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Jika manusia mengatakan dirinya baik, maka kebaikan tidak ada padanya. Kebaikan terletak pada sikap dan perbuatan. Itulah kebaikan yang sesungguhnya. Dan jangan melihat dengan matamu. Matamu bisa melihat. Tapi matamu lebih tajam. Hatimu lebih tajam dari hati. Jangan melihat dunia ini dengan matamu, pemirsa. Pergunakan hatimu. Supaya engkau dapat memahami arti hidup ini sesungguhnya. Salam dari saya, Panglima Carlo. Kalian sih ada pesan saya? Petua-petua atau pesan-pesan untuk kita semua yang mendengarkan podcast ini? Iya. Pesan dari kita sudah menyimak dan melihat keadaan yang ini dari podcast yang ini. Mari kita selaku umat beragama apapun, kita harus dengan prinsip kita menjunjung tinggi harkat dan martabat ya satu, dan kita harus menyerahkan diri kita ke Tuhan. Setiap kali kita melakukan pekerjaan kita harus menyerahkan diri kita dan kita perlu bersyukur agar semua pekerjaan kita bisa berjalan dengan lancar. Itu saja yang saya harapkan untuk siapa saja. Sekian. Kita ucapkan sudah terima kasih bisa hadir di podcast Messi episode pertama ini. Terima kasih untuk kedatangan dan kesempatan waktunya Kak Welsi jauh-jauh dari Kalimantan beserta teman-teman. Juga Kak Ila yang sudah membantu kita di penelusuran. Dan terima kasih juga buat Panglima Carlo yang telah hadir. Sama-sama Bang Ciko, sama-sama Bang Freddy. Baik, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Mata Cakra Carlo bersama kami semua. Ciko Ramli. Saya Freddy Praman. Ya, merci. Saya Panglima Carlo. Saya Tasya. Tetap bersama kami di Mata Cakra Carlo menembus tanpa batas.